Bismillahirrahmanirrahim. Khalid bin Al-Walid ini sahabat terakhir yang kita bahas ya pada materi ini ya. Khalid bin Al-Walid, Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah ya, berasal dari Bani Makhzum yang merupakan rival abadi dari Bani Hashim ya, pada masa jahiliyah, yaitu Bani Makhzum, di mana Al-Arqam Ibn Abil Arqam yaitu adalah termasuk dari Bani Makhzum juga. Nah, Rasulullah di antara beliau memilih markas beliau di rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam ya, yang pada waktu itu masih berumur sekitar 17-an tahun. Itu di antaranya ini bahwa Al-Arqam itu dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum itu adalah rival ya, selalu berlomba ya, dalam banyak hal dengan Bani Hashim dari keluarga Rasulullah. Jadi supaya orang tuh gak mikir kalau ternyata markas dakwah beliau itu di tempatnya Bani Makhzum yang merupakan rival itu ya. Dia adalah keponakan dari Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah ya, salah satu istri dari baginda Nabi dan salah satu dari Ummul Mukminin. Masuk Islam pada bulan Safar ya, tahun ke-8 Hijriah bersama dengan Amru bin Al-As, yang dua orang ini dulu sebelum masuk Islam merupakan musuh besar ya Islam, Khalid bin Walid ya dan Amru bin As. Amru bin As ini yang dikirim oleh orang-orang Quraisy untuk menjemput paksa orang-orang yang hijrah ke Habasyah, itu Ja'far bin Abu Thalib dan sekitar 70-an ya, 70-an sahabat yang hijrah ke Habasyah, termasuk diantaranya Utsman bin Affan ya, Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah ya, yang kemudian menjadi Ummul Mukminin juga. Dia adalah putra dari Al-Walid ibn Al-Mughirah ya. Tahukah Anda siapa Al-Walid ibn Al-Mughirah itu? Seorang sastrawan besar ya, pada masa jahiliyah, yang kata-katanya bagaikan mutiara ya, syair-syairnya selalu menyihir orang, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kemudian menantang debat ya, bagus-bagusan sastra dengan Rasulullah ya. Al-Walid ini kemudian menyusun syairnya yang begitu indah ya. Semalam suntuk ya, dia memikir dan membuat syair, kemudian dia datang ya pada Rasulullah dan melantunkan syair yang dia sangka sebagai syair yang terbaik yang pernah ada ya, dibacakan di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, sudah selesaikah Al-Walid ya, kata Rasulullah ya. Dia menjawab iya. Benar, Rasulullah membaca surat Thaha ya, beberapa ayat dibaca, Al-Walid seperti orang yang terpana ya. Al-Walid ya, orang yang terpana dengan bacaan Rasulullah itu. Dia nggak nyangka bahwa apa yang dia karang, dia susun begitu luar biasa itu ya, hanya nggak sebanding ya dengan apa yang dibacakan oleh baginda Nabi itu ya. Al-Walid kemudian sedih, dia merasa Muhammad itu sebenarnya benar ya, tapi dia malu kepada kaumnya ya kalau mau beriman kepada Muhammad. Akhirnya dia berpikir, akhirnya dia mengatakan apa yang dibacakan Muhammad itu adalah sihir ya, apa yang dibacakan Muhammad itu adalah sihir. Nah, kemudian surat Al-Mudaththir turun khusus untuk Al-Walid ibn Al-Mughirah itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma 'abasa wa basar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sa'usli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Kalau kita kenal surat Tabbat Yada Abi Lahab atau surat Al-Masad, nah, maka ada orang lain juga yang dinas masuk neraka, ditegaskan bahwa dia akan masuk neraka, yaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Tapi lahir dari Al-Walid ibn Al-Mughirah itu seseorang yang sangat hebat, yaitu bernama Khalid ibn Walid ya. Khalid bin Al-Walid ini ya, Khalid bin Walid, dan kita cukup mengatakan demikian ini luar biasa. Seperti mana putra dari Abu Jahal ya, itu juga seorang pahlawan Islam ya, yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal
ya, seorang pahlawan besar dalam Islam, ya, padahal bapaknya adalah musuh besar Islam. Ini juga Khalid bin Walid, ya, pahlawan besar Islam dari seorang yang musuh besar Islam, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Dia panglima perang, ya, sejak sebelum masuk Islam. Kita Al-Khalid bin Walid. Ketika masuk Islam, Rasulullah menyerahkan kepemimpinan Islam kepadanya. Jadi begitu masuk Islam tahun ke-8, ya, Fathu Makkah itu, ya. Kemudian masuk Islam langsung, ya, ketika perang Hunain, ya, di Taif yang beberapa saat setelah pembukaan Makkah, itu kepemimpinan Islam, panglima Islam langsung diserahkan kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi potensi yang luar biasa pada Khalid Rasulullah ketahui itu, ya, tidak kemudian karena dia dulu pernah mengalahkan pasukan muslimin di Uhud, ya, pasukan muslimin kocar kacir di Uhud, ya, karena Khalid bin Walid itu yang memimpin pasukan Quraisy pada saat itu yang kafir itu, ya. Langsung diserahkan, ya, kepemimpinan ke Islam kepada Khalid bin Al-Walid ini. Rasulullah tahu, ya, orang diberi apa, ya. Rasulullah bersabda, ya, Khalid bin Walid adalah pedang Allah, Saifullah al-Maslul, ya, Saifullah yang dihunuskan, ya, kepada orang-orang kafir dan munafik. Jadi gelar Saifullah itu adalah milik dari Khalid bin Walid, dan itu keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dia adalah panglima perang yang tak terkalahkan, ya, baik pada masa sebelum Islam maupun sesudah masuk Islam. Ini Khalid bin Walid, ya, seluruh hidupnya, ya, diberikan, ya, untuk Islam ini, karena beliau adalah seorang ahli perang, ya, maka dia menjadi pahlawan di peperangan itu, ya. Sementara yang tadi kita sampaikan, Abdullah bin Abbas itu adalah seorang ilmuwan, ya, seorang ahli ilmu, dan dia berdakwah di bidang ilmu itu, ya. Di sini Khalid bin Walid, ya, adalah seorang pahlawan di medan peperangan. Pada perang Mu'tah, ya, pada masa Rasulullah, ya, ini termasuk peperangan di akhir-akhir hidup masa Rasulullah, beliau mengatakan, ya, 9 pedangnya patah di medan perang, hanya tersisa 1 buah saja, ya. Perang Mu'tah itu perang yang hebat, ya, melawan orang-orang Romawi di akhir masa hidup Rasulullah, di mana kaum muslimin pada waktu itu diserahkan kepemimpinannya kepada 3 pahlawan, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Rawahah, dan Az-Zubair bin Awam, ya, bapak dari Abdullah bin Zubair tadi yang kita singgung tadi ketika menjelaskan tentang Asma binti Abi Bakar. 3 panglima Islam itu yang ditunjuk oleh Rasulullah itu semuanya meninggal dunia pada perang Mu'tah itu, ya. Kemudian kepemimpinan, ya, dipegang oleh Khalid ibn Walid, dan Khalid ibn Walid mengalami kemenangan yang luar biasa, dalam arti beliau mampu menyelamatkan pasukan yang tersisa, ya, hanya 3.000 orang melawan 30.000 orang. Itu luar biasa, ya, peperangan itu, ya, dengan orang-orang Romawi pada waktu itu, dengan persenjataan dan pengalaman perang yang luar biasa, ya, pasukan yang terbiasa perang itu orang-orang Romawi, tapi kaum muslimin tidak, ya, bukan orang yang memang disiapkan untuk berperang. Perang Yarmuk juga, ya, pada akhir masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada saat itu Khalid sedang berada di Irak untuk membantu kaum muslimin berjuang di Irak. Nah, ketika Abu Bakar melihat, ya, bahwa pasukan Romawi, ya, untuk menghadapi kaum muslimin yang dikirimkan beliau ke Yarmuk itu begitu luar biasa banyaknya, ya, 40.000 kaum muslimin melawan 240.000 orang-orang Romawi, ya. Beliau kemudian berpikir bahwa sekarang ada seseorang yang bernama Khalid yang sedang berada di Irak. Khalid dikirimi surat agar menuju ke Yarmuk, ya, dan dengan cekatan sekali, ya, pada saat itu Khalid sedang berada di Kadesia, ya. Kadesia itu sebuah daerah yang wilayah sudah maju sejak zaman kuno, ya, sejak masa Mesir kuno, masa-masa Fir'aun itu sudah dikenal, ya. Ada perang besar pada masa Fir'aun itu perang Kades, ya, perang Kades, yaitu Kadesia itu, atau Qadisiyah dalam bahasa Arab. Dia bergerak cepat, ya, jarak antara Kadesia dengan Yarmuk itu sekitar itu 550 km. Itu sama dengan jarak Surabaya Cirebon, ya. Surabaya
Cirebon atau Surabaya Denpasar. Ya, seperti itu ditempuh hanya dalam waktu 5 hari saja dengan naik kuda. Itu luar biasa itu. Ya, siapa di antara kita yang mampu menempuh jarak segitu itu? 550 dengan naik kuda dalam waktu 5 hari saja, praktis tanpa istirahat itu. Tapi Khalid mampu melakukan itu dan beliau mendapatkan kemenangan yang besar ya di Yarmuk itu. Di tengah perang ya Abu Bakar meninggal dunia saat itu. Ya, kemudian kepemimpinan ya, diserahkan kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atas perintah dari Umar bin Khattab ya untuk supaya kaum muslimin tidak kendor semangatnya. Surat itu disembunyikan terlebih dahulu sampai peperangan terakhir ya. Jadi Khalid tetap memimpin pertempuran itu sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya, dan pasukan Romawi yang berpuluh 5 kali lipat lebih itu hancur porak-poranda ya. Banyak di antara mereka yang terbunuh dan mereka mundur. Setelah peperangan selesai, baru kemudian kepanglimaan perang itu diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang merupakan sabda Rasulullah, beliau adalah aminul ummah ya, orang yang dapat menjaga amanah untuk umat ini, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ini. Ketika ditanya orang-orang bagaimana tanggapannya terhadap pemecatan itu, dia mengatakan, aku berjuang untuk mencapai ridha Allah, bukan untuk Umar atau untuk manusia yang lainnya. Dan itu dibuktikan ya sampai akhir hayatnya, walaupun beliau hanya menjadi pasukan biasa, beliau berjuang tetap seperti sebelumnya. Dia hanya saja sekarang tunduk kepada perintah panglima yang memimpin saat itu. Dia meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab masih Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian Khalifah menyesal karena belum sempat mengembalikan panglima perang itu kepadanya. Seharusnya yang menjadi panglima itu adalah Khalid. Nah, kenapa Khalid diberhentikan ya? Karena ada isu-isu dari beberapa orang yang mencurigai Khalid ya, bahwa Khalid itu tidak adil dalam membagi-bagi harta rampasan, dalam apa dan apa gini. Kemudian Umar merasa bahwa tidak sebaiknya pasukan itu berpecah ya, ada sesuatu yang tidak enak dari para tentara ya, dengan para panglimanya. Jadi harus ada keserasian. Nah, Umar kemudian berijtihad agar kepemimpinan ya, panglima itu tidak diserahkan kepada Khalid, dan beliau berkehendak bahwa suatu saat nanti ya, Khalid tetap akan menjadi panglima perang ya, pada masa pemerintahannya. Tetapi ternyata hal itu belum kesampaian dan Khalid keburu meninggal dunia. Inilah ada 7 profil yaitu dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Masih sangat banyak sahabat Rasulullah yang dapat kita ceritakan, yang dapat kita kaji, yang dapat kita teladani. Tapi ini ya salah satu dari apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini ya. Sekian, semoga dapat membantu kita bagaimana memahami ya masa-masa yang luar biasa itu ya. Masa-masa yang luar biasa itu memang dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Rasulullah orang hebat dan dikelilingi oleh orang-orang hebat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.